Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 SMP Negeri 2 Darangdan. Materi yang akan kita pelajari bersama adalah iman kepada hari akhir bagian kedua bersama Ibu Rina Supriyati. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Keempat, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Kelima, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Terakhir, menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir dengan benar. Iman kepada hari akhir. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari terakhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Ijrail. Dijelaskan bahwa hari itu daratan, lautan, benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan, lautan meluap dan melumpuhkan seluruh isinya. Benda-benda di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet, dan bulan saling tabrakan. Itulah gambaran dari hari kiamat. Dalil nakli iman kepada hari akhir ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu ma fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun ada di dalam kubur. Jenis-jenis kiamat. Jenis kiamat ada dua. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya meninggal seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kejadian kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu gambaran hari kiamat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Sekarang gambaran hari kiamat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99 ayat 1-2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan berat yang dikandungnya. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 68 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasayaqa ma fis samawati wa ma fil ardh illa ma syaa Allah. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Gambaran hari kiamat yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Itu adalah janji Allah dan pasti. Proses kehidupan di akhirat. Setelah kita meninggal, kita akan mengalami beberapa proses. Di antaranya yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Yang kedua, yaumul ba'as. Yang ketiga, yaumul hasyar atau yaumul mahsyar. Yang keempat, yaumul mizan. Yang kelima, yaumul hisab. Dan yang keenam, surga atau neraka. Kita bahas satu persatu. Alam barzah atau alam kubur adalah merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, setelah kita masuk ke alam barzah atau alam kubur, yaitu alam yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Yang ketiga, yaumul hasyar atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yang kelima, yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang jelek. Yang keenam, surga dan neraka. Surga adalah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik yang memuaskan, yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Yang kedua, neraka. Neraka adalah balasan Allah terhadap perbuatan jelek. Perbuatan sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dibuka buku paketnya, dicatat. Kita ketemu lagi nanti dalam uji kompetensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.